Ya, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, 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 Pak. Pak. Apakah semuanya sehat? Sehat, Sehat, Pak. Sehat. Sehat, Pak. Kalau sudah sehat, berarti siap untuk kita belajar hari ini ya. Ya, Nah, jangan lupa kalian isi absen ya. Di Classroom Pak sudah kasih absennya. Tapi bagi yang belum masuk ke Classroom, nanti Pak bagikan link absennya di kolom chat ya. Ya, Pak. Pak. Oke, anak-anak, Pak mau minta 10 orang untuk mengacungkan tangan, raise hand, untuk Pak masukkan untuk memimpin doa. Nanti Pak buatnya pakai roda berputar. Jadi nanti kalau rodanya berputar, pas di namanya dia, berarti dia yang pimpin doa. Pak minta untuk kalian silakan raise hand, angkat tangan, menggunakan fitur yang ada untuk Pak jadikan untuk memimpin doa, ya. Masuk dalam daftar memimpin doa hari ini. Oke, yang sudah angkat tangan, Adriani. Adriani kelas 7 apa, nak? Kelas 7B, Pak. 7B. Anggur, tahu kan? 7A ya. Ya. Terus Gisele kelas 7 apa? Ya, Pak. 7C. Ya. Terus Kristi kelas 7 apa? 7B, Pak. Sorry, Pak. Oke, yang sudah Pak sebutkan nama silakan low hand ya, turunkan tangannya. Ya, Bagus kelas 7 apa Bagus? Kelas 7C, Pak. 7C. Ya, Bagus 7C. Siapa lagi ya? Anggur sudah. Gabrielo kelas 7 apa? 7C, Pak. 7C. Nah, saya minta dari kelas 7 D dan E dulu. Oh ya, Mas, Pak. Ya, Jason kelas 7 apa Jason? Jason 7D ya. Ya, Pak. Oke. Ada lagi. Dewi kelas 7 apa Dewi? 7D, Pak. Ya. Ya. 7E dulu, kelas 7E. Anissa kelas 7 apa Anissa? 7D, Pak. 7E dulu ya, Pak minta 7E, kelas 7E ada. Ada, Pak. Ya, Raina masuk ya untuk pimpin doa ya Raina. Raina 7E ya Raina. Ya. Chelsea 7 apa Chelsea? 7B. 7B. 7B sudah 2 orang. 7E, Pak. Ya,
7A 2 orang, 7B 2 orang, 7C 2 orang, 7D 2 orang, 7E 2 orang. Jadi Pak Ahmad 10 orang saja ya. Pak, saya itu 7A tambah 1 orang. Siapa? Kristi bukan 7E, kok 7B Kristi? Kristi Luji Pau. 7B, Pak. 7B, Pak. Yang saya minta 7B. 7B sudah ada Kristi dan Adriani ya. 7D Dewi dan Jason. 7C itu Bagus dan Gisele. Lalu 7E itu tambah 1 orang, 7E dengan 7A. dengan 7A tambah 1 orang. Saya, Pak. Masih ya, kadek ya, kadek 7. Uh, 7E Sakura. Ya, saya minta Sakura masuk. Oke, baik anak-anak, silakan persiapkan diri untuk kita mulai pelajaran hari ini dengan doa. Dan nanti Pak akan tampilkan nama-nama yang pimpin doa di roda berputar. Siapa yang anak panahnya kenal di namanya, nanti dia yang pimpin doa. Bisa paham? Bisa, Pak. 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 Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Siapa yang suara kayak kucing itu? Oke, baik anak-anak, silakan Pak akan tampilkan layar roda berputar. Nanti silakan lihat namanya siapa yang pimpin doa hari ini. Ya. Oke. Anak-anak sudah bisa lihat layar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah lihat rodarnya? Sudah, Pak. Baik, kita mulai ya. Nanti ya roda berputarnya berhenti di siapa, nanti dia yang pimpin doa. Oke? Oke, ya, Ya, Pak. oke. Kita mulai ya.
Nah, oke, silakan. Jason. Ya, Pak. Nama yang keluar Jason 7D. Silakan berdoa. Halo Jason. Ya, Pak. Ya, silakan nak. Buka kameranya ya nak. Silakan unmute dulu. Buka audionya dulu, Jason, baru pimpin doa. Mari kita berdoa. Pada hari ini kita akan belajar sampai akhir. Tuhan akan menjaga dan berkati kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Baik, terima kasih Jason sudah pimpin doa. Nanti sebentar di akhir pembelajaran, nanti Pak putar lagi rodanya ya. Nanti untuk Jason namanya saya sudah keluarkan, nanti yang dapat tugas nanti dia tinggal berdoa. Oke, baik anak-anak, hari ini kita belajar informatika. Materinya Pak sudah sampaikan di grup WA masing-masing untuk kita bahas hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini materinya tentang macam-macam perangkat lunak. Hari ini tujuannya anak-anak bisa memahami macam-macam dari perangkat lunak. Oke, kita mulai. Pak akan share screen. Kalian silakan siapkan buku atau pena untuk bisa menuliskan materi-materi yang inti, karena nanti di akhir pelajaran ini kita akan ada game online. Nah, kita akan ada game online. Nanti Pak akan berikan kuisnya berupa game. Silakan siapkan buku dengan bolpen untuk kamu bisa menulis materi-materi yang inti. Oke, kita mulai. Silakan akan share screen, anak-anak. Pak share screen. Materinya nanti kamu bisa lihat yang Pak sudah kirim atau bisa langsung lihat di layar yang Pak tampilkan. Oke, anak-anak bisa lihat layar yang Pak tampilkan? Bisa, Pak. 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 Oke. Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang macam-macam perangkat lunak. Hari ini kita belajar tentang macam-macam perangkat lunak. Mohon anak-anak sementara Pak presentasi tidak boleh nyalakan audionya. Dengar dulu, nanti Pak kasih kesempatan bertanya, baru kamu nyalakan audionya. Oke? Bisa sepakat? Pak, bisa, Pak. Baik, Pak. Bisa, Pak. Baik, Baik, terima Pak. kasih. Silakan unmute ya. Nah, hari ini kita belajar tentang macam-macam perangkat lunak, di mana kita sudah belajar tentang namanya software. Ya, apa itu software? Ada yang bisa menjelaskan apa itu software? Yang mau menjawab silakan angkat tangan. Perangkat lunak. Ya, perangkat lunak. Cecilia, terima kasih jawabannya. Oke, Richie, apa itu perangkat lunak, Richie? Software adalah suatu kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Oke, baik. Terima kasih untuk Richie atas jawabannya. Ada lain lagi? Ada yang mau menjawab apa itu software?
Marcelino silakan. Marcelino tadi raise hand, silakan menjawab apa itu software. Perangkat lunak, Pak. Ya, perangkat lunak. Oke, baik. Terima kasih. Terus apa sebutkan contoh dari software tersebut. Silakan raise hand. Monica silakan. Monica silakan jawab contoh dari software. Audionya nyala dulu, Nak. Open software adalah perangkat lunak di mana Adi, ini Monica yang jawab, Adi. Ya, Monica silakan. Iya, Pak. Contoh dari software. Oke. Silakan Monica. Oh, Monica masih ini ya. Cindy, silakan Cindy. Software, contoh dari perangkat lunak software adalah 1. Software system, 2. Software browser, 3. File software. Oke, baik. Terima kasih. Anissa, ada jawaban lagi, Anissa? Ada, Pak. Silakan, Nak. Point software misconfront voice dengan software antivirus. Oke, baik. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menjawab. Yang sudah menjawab, silakan low raise up hand ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang macam-macam perangkat lunak. Apa-apa saja yang ada di dalam perangkat lunak itu. Nah, yang pertama kita kenal dengan istilah namanya open source. Ya, anak-anak, open source. Ini bisa baca kok atau terlalu kecil? Ini Bisa, Pak. bisa dibaca? Bisa, Pak. Nanti kan ada juga materi klasifikasi. Nah, Filemon, halo Filemon. Ya, Pak. Silakan baca apa itu open source di layar. Open source adalah perangkat Bisa, Pak. di mana program terbuka dan disediakan oleh pengembangnya secara umum agar dapat dipelajari, diubah atau dikembangkan lebih lanjut dan disebarluaskan. Ya, baik. Terima kasih untuk Filemon sudah membacakan pengertian dari open source ya. Open source adalah perangkat lunak di mana kode programnya terbuka dan disediakan oleh pengembang secara umum agar dapat dipelajari, diubah atau dikembangkan lebih lanjut dan disebarluaskan. Nah, anak-anak, lihat apa contoh dari open source tersebut. Ini, kamu lihat. Ini contoh-contohnya. Itu ada namanya aplikasi CentOS, ada aplikasi yang namanya Apache, ada aplikasi yang namanya Debian, ada aplikasi yang namanya Ubuntu, ada aplikasi yang namanya OpenOffice. Nah, anak-anak, aplikasi yang namanya open source, ini ketika kita menggunakan, kita tidak perlu menginstalnya. Tidak perlu menginstal di komputer kita. Langsung kita menggunakan. Anak-anak kalau menggunakan, mungkin lebih familiar itu, kalian sering menggunakan OpenOffice. Nah, OpenOffice itu yang di dalamnya ada Word, ada Excel, ada PowerPoint. Nah, ketika kamu menggunakan HP Android, kamu membuka file dokumen, itu biasanya kita menggunakan OpenOffice. Ini OpenOffice ini juga termasuk open source. Nah, untuk aplikasi Debian, CentOS, Apache, dan Ubuntu, ini aplikasi-aplikasi berbasis Linux. Anak-anak, kalau kamu lihat aplikasi yang ada burung pinguin, ada lambang logo pinguin, itu aplikasi semua yang namanya itu Linux, berbasis Linux. Semua aplikasi yang berbasis Linux, contohnya Debian, CentOS, Apache, dan Ubuntu, ini aplikasi open source di mana kita menggunakan, tidak perlu menginstalnya terlebih dahulu di komputer kita. Jadi langsung menggunakan. Nah, bedanya nanti sebentar dengan namanya aplikasi closed source. Nah, ini contohnya ada 5 ya. Ada aplikasi Debian, CentOS, Apache, Ubuntu. Ini
aplikasi-aplikasi Linux. Aplikasi-aplikasi berbasis Linux. Nah, yang contoh sehari-hari yang kamu gunakan ya untuk aplikasi open source itu OpenOffice. Nah, kamu kenal kalau di Windows itu komputer kamu kenal namanya Microsoft Office. Tetapi kalau open source namanya OpenOffice. Jadi beda. Kalau kita pakai yang Microsoft Office, berarti kita install dulu di komputer kita baru kita pakai. Tetapi kalau kita pakai OpenOffice, kita langsung tidak perlu harus menginstal. Ya, anak-anak sudah bisa paham apa itu OpenOffice, open source? Sudah, Pak. Open source. Nah, apa? Oke, baik. Terima kasih. Ya, kita lanjut ya. Nah, apa keuntungan dari open source? Kenapa ada keuntungan dari aplikasi open source? Nah, yang pertama banyak tenaga. SDM itu adalah sumber daya manusia. Ya, banyak tenaga SDM yang berperan mengerjakan proyek. Jadi anak-anak, lalu yang kedua kesalahan atau bugs atau error lebih cepat ditemukan dan diperbaiki. Terus kualitas hasil lebih terjamin karena komunitas melakukan evaluasi. Terus lebih aman, hemat biaya, tidak mengulangi development. Jadi anak-anak, kalau misalkan kamu nanti ke depan ada yang menjadi sebuah pengembang sistem atau orang-orang anak-anak yang suka di bagian IT, mengembangkan sebuah aplikasi, kalian bisa bekerja sama, ya. Makanya aplikasi open source ini dia melibatkan banyak orang. Jadi aplikasi itu kita bisa mengubah tampilan, kita bisa menambah aplikasi-aplikasi yang lain, kita bisa menambah aplikasi-aplikasi yang lain di dalam. Itu namanya open source. Jadi kita bisa menambah. Jadi kalau anak-anak itu makanya kenapa banyak tenaga SDM yang berperan mengerjakan proyek karena di dalam open source itu melibatkan banyak orang untuk membuat program atau aplikasi software tersebut. Itu tentang keuntungan dari open source. Kesalahan, lalu dia punya kesalahan errornya itu sangat cepat ditemukan. Ya. Lalu ada kualitas hasil lebih terjamin karena komunitas melakukan evaluasi. Nah, cepat kualitasnya terjamin karena komunitas yang tadi membuat aplikasi itu mereka selalu melakukan diskusi atau evaluasi untuk mengembangkan aplikasi open source tersebut. Terus dia lebih aman, hemat biaya, yang tadi hemat biaya karena kita tidak perlu beli, kita tidak perlu install, tapi kita langsung menggunakan secara gratis. Lalu tidak mengulangi development. Oke, itu tentang keuntungan dari open source. Kekurangannya apa? Nah, kekurangan dari open source itu satu, kurangnya SDM yang dapat memanfaatkan open source. Jadi ada orang-orang yang tidak bisa menggunakan bahasa, kalau kamu dengar istilah bahasa pemrograman. Ya, orang membuat aplikasi game online itu kan dia harus tahu, orang-orang yang tahu aplikasi itu harus dia bisa tahu bahasa pemrograman. Nah, kadang ada orang-orang yang tidak bisa membuat program. Dia hanya bisa menggunakan. Lalu kekurangan yang kedua, tidak dapat proteksi terhadap haki. Nah, apa yang tahu? Siapa yang tahu apa itu haki? Anak-anak tahu apa itu haki? Siapa yang bisa menjawab? Ayo, anak-anak, silakan. Apa itu haki? Pengasih dan penyayang, kami bersyukur dan berterima Haki adalah kekayaan intelektual. Angkat tangan, raise hand. Mau bicara harus angkat tangan. Mau bicara harus angkat tangan. Silakan, Filemon, silakan. Anissa, silakan Anissa. Apa itu haki?
adalah ini hasil dari suatu aktivitas intelektual. Suaranya putus-putus, Nak. Haki adalah hasil dari kreativitas intelektual. Putus. Ya. Ada yang mau menambah karena suaranya Anissa putus-putus? Itu adalah simbol dari yang pola pikir yang menghasilkan Ya. Silakan Richie, Nanti malah teman harus bisa. Silakan Richie. Haki adalah hak atas kekayaan intelektual. Ya. Hak atas kekayaan intelektual. Terima kasih buat Richie ya. Jadi teman-teman, semuanya haki adalah hak apa Richie? Hak atas kekayaan Hak intelektual. atas kekayaan intelektual. Oke, baik. Itu tentang penjelasan Pak tentang open source. Sekarang kita ke closed source. Ya. Closed source. Nah, lawan dari open source sekarang kita namanya closed source. Ya. Ya. Jadi anak-anak nanti kalau sudah raise hand, Pak sebut nama dulu baru jawab ya, jangan baku serang, nanti bingung. Jadi kalau Pak sudah sebut nama, baru dia menjawab supaya teratur ya. Ini ada yang di kolom chat tadi itu, tolong Valentino nanti jangan pakai W ya, sopan sedikit nah ya. Ya, sopan sedikit. Jadi teman-teman bilang teman-teman diam dulu Pak. Jangan pakai kata W ya, itu kasar sekali nah. Teguran untuk Valentino ya. Jadi kalau mau disampaikan di kolom chat, mohon menggunakan bahasa yang sopan. Ya, Pak. Baik, kita lanjut closed source ya, tentang closed source. Ya, saya minta untuk Melati untuk membaca apa itu closed source. Silakan Melati. Baik, Pak. Closed source adalah sebentar, Pak. Ini. Ada di layar Melati. Tidak kelihatan, Pak. Tidak kelihatan. Melati pakai HP atau pakai komputer, laptop? Dari HP, Pak. Oke. Nah, Melati bisa baca apa itu closed source? Bisa, Pak. Silakan Melati. Closed source adalah software yang source kodenya tidak dibuka untuk umum. Ya, oke, baik, terima kasih untuk Melati. Jadi anak-anak, untuk namanya closed source berarti dia tadi tidak bisa dibuka umum. Jadi tidak bisa diotak-atik oleh orang lain. Nah, contohnya seperti Windows yang kita pakai di laptop kita. Jadi ketika kita install di laptop, kita tidak bisa mengubahnya. Kita hanya menggunakan tapi tidak bisa mengubah. Lalu ada namanya Microsoft Office. Itu ada Word, Excel, PowerPoint. Itu kita harus install dulu di laptop baru bisa kita pakai. Lalu ada antivirus namanya McAfee. Ya, itu juga aplikasi-aplikasi yang masuk di dalam closed source. Closed source artinya dia tidak membuka programnya untuk orang mengotak-atik di dalamnya. Kalau open source, orang masih bisa mengotak-atik di dalam program tersebut. Nah, berikut tentang keuntungan, ya, keuntungan dari closed source. Closed source, kita bisa mengetahui kode-kode pembuatnya program itu. Kalau sudah tahu kode atau struktur program tersebut, maka kita bisa mengedit program itu sesuai dengan keinginan kita. Atau program berbayar menjadi gratis.
Oke, ini nanti Pak akan sampaikan lagi karena ini Pak ada salah masukan keuntungan dari open close source anak-anak. Kita lanjut dulu ke freeware ya. Nah, ini kita ke freeware, perangkat lunak berdasarkan lisensi. Yang tadi open source dan closed source itu perangkat lunak berdasarkan sumber. Nah, tadi open source dan closed source itu perangkat lunak berdasarkan sumber. Sekarang kita ke perangkat lunak. Ya. Perangkat lunak berdasarkan lisensi. Ya, perangkat lunak berdasarkan lisensi. Satu adalah freeware. Ya, oke, siapa yang mau membaca silakan angkat tangan. Aprilia silakan. Baik Pak, freeware adalah perangkat lunak gratis yang dapat digunakan tanpa dengan batasan waktu. Freeware umumnya disumbangkan kepada komunitas-komunitas namun memiliki hak sebagai pengembang dan pengontrol dalam pengembangan aplikasi selanjutnya. Freeware akan memberikan source kode atau kode sumbernya jika pengembang aplikasi berhenti mengembang produk freeware kepada pengembang lain atau mengumumkan freeware tersebut bebas untuk dikembangkan secara bersama-sama. Baik, terima kasih Aprilia. Yang namanya freeware, perangkat lunak gratis yang dapat digunakan. Salah satunya adalah WhatsApp. Jadi kita tidak perlu beli aplikasi, kita langsung menggunakan secara gratis. Lalu ada namanya Chrome, Google Chrome. Kita menggunakan untuk searching atau mencari informasi di internet secara gratis. Lalu ada juga namanya Photoscape. Jadi untuk edit foto-foto itu semuanya termasuk aplikasi freeware. Lanjut, aplikasi lunak berdasarkan lisensi yang kedua itu adalah freeware. Ya, sorry. Adalah shareware. Ya, tadi nama freeware, yang kedua adalah shareware. Oke, siapa yang mau membaca? Saya Pak. Ya, Filemon silakan. Ya Pak. Yang angkat tangan duluan baru Pak suruh ya. Nanti kalau itu yang lain langsung diam supaya bisa dengar. Silakan Filemon. Shareware adalah perangkat lunak uji coba yang diberikan secara gratis dengan keterbatasan fitur-fitur tertentu seperti ketersediaan fungsi dan kenyamanan yang tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Shareware merupakan perangkat lunak uji coba yang bertujuan untuk memperkenalkan perangkat lunak tersebut dan sebagai strategi marketing pengembangan aplikasi, Pak. Baik, terima kasih untuk Filemon sudah membacakannya dengan sangat baik. Anak-anak semuanya, untuk aplikasi shareware, aplikasi perangkat lunak memiliki lisensi shareware, ini aplikasi uji coba, nah. Jadi ada aplikasi-aplikasi yang merupakan aplikasi uji coba. Contohnya seperti WinRAR. Kamu kalau mendapatkan file berupa ada lambang seperti ini, kita klik lalu di dalamnya baru ada folder, ini namanya file WinRAR. Beberapa file atau folder dikumpulkan jadi satu, kita masukkan ke file WinRAR. Ketika kita buka file WinRAR, maka kita akan mendapatkan banyak file atau folder di dalam. Terus ada juga namanya Internet Download Manager. Ini kita bisa untuk mendownload video-video di YouTube, atau kita juga bisa mendownload MP3 dan lain sebagainya. Tapi ini semua merupakan aplikasi uji coba. Ya, aplikasi uji coba. Kita ke slide berikut. Ya, slide berikut kita akan membahas tentang perangkat lunak berdasarkan lisensi yang ketiga adalah komersial software. Ya, yang mau membaca silakan angkat tangan. Sheila Muskanan silakan. Sheila silakan membaca. Sheila. Komersial software adalah perangkat lunak untuk tujuan komersil yang dapat dibeli kepada pendistribusi, pengembang software atau kepada rekan pengembang software. Oke, baik, terima kasih untuk Sheila.
Nah, ini ada beberapa contoh yang Pak berikan. Aplikasi ini kita bisa beli. Ya. Ini secara komersial, kita menggunakan secara komersil atau secara umum. Nah, anak-anak pernah dengar aplikasi namanya Photoshop. Nah, untuk mengedit gambar atau video, biasanya logonya tulisnya seperti PS. PS ini Photoshop. Nah, ini kita bisa menggunakan mengedit video. Lalu ada aplikasi yang namanya Media Player, VLC Media Player untuk memutar video. Lalu ada Windows Live, Movie Maker untuk mengedit video. Lalu ada ini Paint. Anak-anak suka menggambar, memberikan warna. Mungkin masih di SD, kamu diberi guru untuk menggambar, mewarnai, menggunakan Paint. Ini juga termasuk aplikasi komersial. Lalu ada aplikasi yang namanya Corel Draw. Jadi anak-anak yang kakak-kakaknya nanti kuliah di arsitektur atau di teknik sipil yang menggambar, itu biasanya kakak-kakak itu mereka menguasai aplikasi namanya Corel Draw dengan aplikasi Photoshop. Jadi kalau ada yang nanti bercita-cita kuliah di ilmu komputer atau nanti di kuliah di bagian IT, nanti dia bisa menguasai aplikasi-aplikasi ini. Oke. Lalu yang berikut tentang perangkat lunak berdasarkan perangkat. Ya, perangkat lunak berdasarkan perangkat itu yang pertama adalah desktop. Oke, siapa yang mau membaca? Oh, Raina sudah mengangkat tangan duluan. Silakan Raina. Raina, silakan Raina, dengar suara saya. Raina, silakan baca. Audionya dikasih aktif dulu. Audionya aktif dulu. Ya, silakan Raina. Komputer meja atau bahasa Inggrisnya itu desktop komputer atau cukup desktop saja adalah yang ditujukan untuk penggunaan secara umum di suatu lokasi yang berlawanan dengan komputer jinjing atau komputer portabel. Ya, baik, terima kasih untuk Raina yang sudah membaca. Jadi desktop ini komputer meja anak-anak. Sekarang ini banyak komputer desktop yang harganya itu sama dengan laptop. Jadi komputer ini biasanya kita taruh di atas meja seperti ini. Jadi dia beda dengan komputer jinjing, atau kalau komputer jinjing itu kan seperti laptop, kita bisa bawa kemana-mana. Jadi dia beda, komputer desktop itu dia biasa simpan di meja, tidak bisa bawa kemana-mana karena berat. Oke. Lalu yang berikut tentang mobile computing. Ya, mobile computing, maaf ini sangat kecil sekali. Yang mau membaca silakan raise hand, angkat tangan. Tadi Raina sudah ya, Raina kasih turun tangan dulu, supaya orang lain bisa mengangkat tangan. Nah. Yang mau membaca silakan. Gisela, silakan Gisele. Pengertian mobile computing adalah kemampuan teknologi untuk menghadapi perpindahan dalam penggunaan komputer secara praktis. Ya, baik. Jadi pengertian mobile computing adalah kemampuan teknologi untuk menghadapi perpindahan atau pergerakan manusia dalam penggunaan komputer secara praktis. Ini gambarnya seperti ini. Anak-anak, saya kasih tebal saja. Nah, kamu bayangkan anak-anak ketika kita menggunakan aplikasi WhatsApp, nah, kita misalkan menggunakan WhatsApp group, maka dia seperti ini, dari orang ini ke orang ini, orang ini ke orang ini, nanti dia masuk di satu jaringan. Jadi kita sudah ada jaringan WiFi, ada yang pakai Bluetooth, ada yang pakai inframerah, ada yang pakai jaringan dan lain sebagainya. Kita seperti sebuah jaring laba-laba. Jadi kalau kita tidak bisa lihat dengan kasat mata jaringan ini, tapi kalau kita bisa lihat dia seperti ini, jaring laba-laba, saling berhubungan, berkaitan. Nah, jadi misalkan Gisela mengirimkan WA ke saya, dia masuk di sini.
Terus dia teruskan, kita saling terhubung dalam satu jaringan internet. Nah, kita lanjut ke cloud computing. Silakan siapa yang mau membaca? Monica, silakan Monica duluan. Silakan Monica. Monica silakan. Cloud computing mungkin masih sama terdengar bagi orang awam, tetapi keberadaan cloud computing di era digital kini sebenarnya telah terasa di tengah masyarakat dalam kehidupan sehari-hari seperti penggunaan email dan juga media sosial. Ya, jadi anak-anak yang sekarang kita aktif menggunakan media sosial, itu kita sudah berada namanya cloud computing. Cloud computing ini anak-anak ke depannya, anak-anak masih tahu apa itu flash disk? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Tahu, Pak. Siapa yang tahu fungsi dari flash disk? Siapa yang tahu fungsi dari flash disk? Angkat tangan. Ya. Menyimpan data-data. Ya, Penyimpanan data, Pak. Ya, baik, terima kasih. Menyimpan data-data. Baik, terima kasih. Apakah flash disk itu punya kapasitas penyimpanan? Ada. Tidak. Oke. Coba, siapa yang mau angkat tangan? Kapasitas flash disk terbesar itu berapa? Aduh. 128, 64. Daniel? Silakan Daniel Fuad. Kapasitas flash disk paling besar berapa? 256 GB, Pak. 256 GB, Pak. 256 GB, Pak. Oke. Antara gigabyte dengan megabyte, mana yang paling besar? Gigabyte. Oke. Kalau gigabyte dengan terabyte, mana yang paling besar? Terabyte. Oke, terima kasih. Nah, satu gigabyte berapa megabyte? 1000 Pak. 1000 megabyte. Berarti satu terabyte berapa gigabyte? 1000 giga. 1000 gigabyte, Pak. 1000 GB, Pak. Baik, terima kasih. Baik, jadi kapasitas flash itu ada yang sudah namanya terabyte. 2 terabyte, Pak. Nah, kalau 2 terabyte berarti dia besar sekali. Jadi kalau mau beli laptop, harus tanya harddisknya berapa giga atau 1 tera. Nah, itu besar sekali kalau 1 tera. Oke, kita kembali ke cloud computing. Nah, cloud computing ini anak-anak ke depannya kita tidak lagi menggunakan flash disk ataupun hard disk karena kita akan menyimpan data itu secara online. Namanya cloud computing. Jadi data-data itu kita tersimpan. Anak-anak kalau menyimpan foto atau menuliskan status di WA, di Facebook, itu kan bisa cari lagi kapan saja kan? Iya. Tetapi kan dia tidak menyimpan di memori kita toh? Memori. Iya, Dia Pak. tidak menyimpan di memori atau harddisk kita, tapi dia menyimpannya di Facebook. Nah, kapan saja kita mau butuh, kita bisa cari kembali. Nah, itu yang namanya cloud computing. Kita tidak lagi menggunakan media yang lain, tapi kita menyimpan data secara online. Nah, bisa paham dengan namanya cloud computing?
Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Terima kasih. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, sekarang manfaat cloud computing serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya minta anak-anak dari kelas 7E salah satu untuk membaca. Kelas 7E, silakan langsung baca. Kelas 7E ada? Ada, Pak. Halo? Siapa? Sakura, silakan baca Sakura. Komputer sekarang benar. Manfaat Gimana dapat serta penerapan Audionya kasih nyala dulu Sakura. maaf Pak, tekan. Ya, silakan. Manfaat cloud komputer serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, semua data tersimpan di server secara terpusat. Kedua, keamanan data. Ketiga, aktivitas dan yang tinggi. Keempat, informasi panjang. Oke, baik, terima kasih Sakura. Jadi manfaat dari cloud computing yang pertama, semua data tersimpan di server secara terpusat. Jadi semua data itu kita tidak simpan lagi di memori atau hard disk kita, tapi semuanya langsung di server. Lalu keamanan data, data kita tidak akan kena virus. Ya. Terus yang kedua, fleksibilitas dan skalabilitas yang tinggi dan investasi jangka panjang. Jadi kapan saja kita mau cari, kita tidak akan pernah hilang. Ya, karena kita menyimpan data yaitu di dalam jaringan internet atau cloud computing. Oke, baik anak-anak, hari ini materi kita sampai di sini. Penjelasan Pak, materinya Pak juga sudah kirim di classroom ataupun di WA tadi malam. Nah, anak-anak yang masih raise hand, silakan low dulu. Anak-anak yang masih angkat tangan, kasih turun tangan dulu. Ya, anak yang masih angkat tangan, silakan turunkan tangan dulu. Oke, semua sudah turunkan tangan. Nah, anak-anak ada yang mau bertanya, silakan raise hand. Tidak, Pak. Yang mau bertanya, silakan raise hand. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Yang mau bertanya, silakan raise hand. Tidak, Pak. Gabrielo, ada yang mau ditanyakan, Gabrielo? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Gabrielo, halo Gabrielo, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Gabrielo, ada yang mau Tidak, Pak. ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada, sekarang juga kita masuk kuis ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik. Baik, Pak. Baik, Pak. Mau ikut Baik, kuis? Pak. Mau ikut kuis atau mau berikan tugas? Kuis, Pak. Kuis, Silakan. Mau kuis atau tugas? Silakan cek di kolom. Silakan cek. Pak, kuis apa? Pak, kuis, Pak. Oh, bisa jawab kuis. Mereka tidak suka tugas-tugas. Semuanya senang kuis. Karena hari kuis tidak ada tugas. Wah, jangan tugas. Person bela loli di sana. Kuis, Pak. Nah, karena namanya kuis, berarti harus butuh kecepatan.
kecepatan dan kecepatan menjawab. Ya Pak, ya Pak. Ya, Pak. Baik, cepat. Nah, Ya, Pak. jangan lupa tulis nama. Ya, Gimana? jangan lupa tulis nama dalam kurung kelas. Ya, Pak. Sebentar nanti di kuisnya. Oke, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik. Baik, Pak. Oke. Baik. Kita sekarang akan mulai dengan kuis. Kuis ini terdiri dari 5 nomor, di mana kuis ini bertujuan untuk mengukur pengetahuan pemahaman kalian terhadap materi yang barusan diajarkan. Ya, Pak. Jadi, mohon dijawab dengan benar, cepat, dan kalau yang paling cepat nanti dia ada di urutan paling teratas. Oke, Pak. Satu orang satu kali saja mengikuti kuisnya. Oke, Pak. Ya, Pak. Jangan main curang ya, jangan main curang ya. Ya. Harus satu orang satu kali. Oke? Oke, Ini Woi, siapa rusak nih? Oke, anak-anak silakan. Daniel, kasih audionya, kasih mati dulu Daniel. Ya, silakan cek linknya di kolom chat. Ya. Setelah linknya muncul, langsung klik dan mengikuti kuis. Oke? Oke, Baik, Pak. Pak. Oke, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Astaga. Silakan, saya sudah kirimkan linknya. Jangan lagi menulis di kolom chat, nanti apa nih? Nah, oke. Jangan kalian tulis di chat ya. Nanti dia punya naik ke atas, kamu tidak bisa lihat. Linknya Pak sudah kirim. Silakan. Hah? Diam. Wisma. Pak, saya salah satu cuma betul satu. Macam mana kalian?
tugasnya? Pak, saya sudah. Saya sudah tampilkan di layar. Pak, saya punya tidak bisa, Pak. Saya sudah tampilkan di layar. Saya sudah. Saya sudah, Pak. Untuk sementara Asti, Priscilia, Saya punya Desi, tidak bisa pakai dan kuis, Dinda. Pak. Yang bermasalah nanti dicoba lagi, nak. Update HP. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Ini kamu bisa lihat di layar nama-namanya. Bisa. Untuk sementara yang paling tercepat adalah Astri, Priscilia. Kurang Desi, jelas, dan Pak. Dinda. Besar. Yang berikut yang nomor urut 2 Marta Estasia Foe 7C. Yang urutan 3 Filemon Brian VK ya. Satu jawaban salah kamu. Terus yang keempat Marcelino Adivan kelas 7D. Terus Aprilia Andreas 7B, Cindy Elizabeth Sina 7C, Catherine Caroline Virginia Huka 7C, Sivanya Gianni Rebecca 7A, Isela Kristi Kali 7C. Silakan Pak, masih menunggu lagi? Mana nih? Sudah 66 orang yang masuk di kuis. Ya, sekarang giliran Iwayan. Iwayan Arasatya Putra Kasna. Itu dia 7D, waktunya 6 menit 16 detik. Ya, ini 16,9. Jawabannya benar semua. Jawabannya benar semua itu mulai dari Hasari, Brokin, Sela, Marta, Jennifer, Asti, Alba, dan Iwayan. Sekarang 7C. Soe dingin lagi. Gue bocil. Wadah. Pak, saya sudah mengikuti kuis, Pak. Ya, oke. Yang sudah mengikuti kuis, silakan lihat di layar ya. Karena Pak tampilkan nama-namanya di layar. Ya, sekarang Rizky. Tidak kelihatan, Rizky. Pak. Tidak kelihatan, Pak. Ini tidak kelihatan. Tidak, Pak. Iya, Pak. Zoom dia besar. Tunggu, Pak share ulang ya. Tunggu ya, Pak share ulang ya. Ya, Pak. Ini bisa lihat. Masih loading. Oh, bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sekarang urutan paling pertama Rizky. Rizky, terus Audrey, ada Julio, ada Fahri, ada Iwayan, ada Marcelino, ada Alba, ada Asti, ada Jennifer. Itu berada di 10 urutan teratas. Ya, sudah 95 orang yang ikut. Saya sudah, Pak. Oke. Saya sudah, Pak. Oke, terima kasih. Ya, Pak, saya sekarang sudah, tapi dia muncul lagi, Pak. sekarang Audrey yang memimpin. Audrey sekarang sudah di urutan teratas.
Audrey, Rizky, Bagus, Iwayan, Pak, saya Juli, sudah. Fahri, Marcelino, David, Alba, itu ada di urutan paling teratas. Ya, silakan sekarang giliran kamu cek nama kamu posisi di bagian mana. Terlalu kecil. Jawabannya ini Pak. terlalu kecil, nak. Terlalu kecil, Pak. Zoom, Terlalu Pak. kecil, Pak. Saya Pak, terlalu kecil, Pak. Yang terlalu kecil kamu pakai HP Zoom. kok. Pak, tulisannya Zoom terlalu dia. kecil, Pak. Zoom dia tuh. Dikasih zoom apa namanya layarnya? Zoom dia pelayar. Pak, Zoom layarnya, Bos. Ini bisa lihat kasih besar. bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Bisa zoom masing-masing tuh. Ya, Bisa, Pak. oke. Tampilkan lagi sudah 115. Kita lihat siapa yang paling teratas. Ya, masih Audrey. Masih Audrey. Anak-anak masih mau bermain? Masih, Pak. Masih kesempatan kamu bermain. Silakan ikuti lagi. Silakan ikut lagi. Siapa yang waktu paling cepat? Silakan. Silakan. Pak, nama saya belum ada, Pak. Ada mungkin di bagian bawah kok. Lihat baik-baik. Sudah ada, Pak. Ya baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Yang masih mau mengikuti silakan ikut lagi. Cari waktu tercepat. Perangkat lunak yang disediakan oleh undang-undangnya secara umum agar dipelajari. Astaga. Perangkat lunak secara gratis dan keterbatasan. Ini bicara itu tanggal berapa? 12 harusnya minggu depan. Aku bedanya ada. Kita nanti kalau mau kita nggak ada kayak kenal pasti nanti nggak sok. Scoop. Ya, masih Audrey yang memimpin. Aduh. Urutan 2 Iwayan, urutan 3 Filemon, urutan 4 Gabrielo, urutan ke-5 Rizky, urutan ke-6 Bagus, urutan ke-7 Marcelino, urutan ke-8 Keral, urutan ke-9 Julio, urutan ke-10 Cynthia untuk sementara. Yang masih mau coba lagi silakan Pak tunggu. Pak, saya mau coba lagi, tapi sama ke atas tidak bisa, Pak. Oh, Pak kirim linknya kembali ya. Iya, Di Pak. kolom chat. Ya, Pak. Tidak bisa. Ya, silakan. Salah. Ya, sekarang Audrey, Cynthia, Iwayan ada di 3 teratas. Berapa? Tadi. Server. Anjing bisa semua tapi tak keluar. Anjing. Oke, baik anak-anak semua sudah ikut kuisnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Silakan tulis perasaan kalian terhadap silakan tulis perasaan kalian mengikuti pelajaran hari ini di kolom chat. Enak.
Tulis perasaan kalian di kolom chat. Ya, senang. Lumayan senang, menyenangkan, senang banget, menyenangkan banget, seru Pak, senang Pak. Menurut saya sendiri pelajaran kali ini seru dan senang, menyenangkan dan seru. Tenang. Yoimo. Ya, itu yoimo itu artinya apa, Iwayang? Igusti. Bahasa apa? Bahasa Jepang kok? Ibu itu bahasa apa, Novitri? Ya, seru Pak, senang. Ibu tuh Pak. Bahasa Jepang, oke. Terima kasih, Pak tidak tahu bahasa Jepang. Nice. Agrigato gozaimasu. Terima kasih, Pak Wibuka Seruka. Bahasa India, oke. Terima kasih banyak. Cap nai. Seru banget, Pak. Oke, terima kasih atas ekspresi anak-anak. Pak juga senang sekali hari ini bisa belajar dengan kalian. Belajar tidak harus terlalu ini. Minggu depan kita pakai jimit lagi kok. Ya, baik, minggu depan pakai jimit. Dan ada game yang seru lagi. Ya, Pak. Halo, soal-soal yang sudah ada di kuis, mohon dibaca kembali karena nanti kita akan mengikuti namanya penilaian tengah semester atau mid di pertengahan bulan September. Ya, Pak. Jadi soal-soal yang diberikan, tolong diulang, akan nanti ulangan semua dapat nilai yang baik. Oke, sekarang kita akhiri dulu dengan pertemuan kita hari ini dengan doa. Doanya Pak menggunakan roda berputar yang tadi nama-nama sudah masuk. Oke? Nuni Pak. Kita mulai ya, Pak putar untuk memimpin doa ya. Ya, Pak. Sudah bisa lihat tampilan hari ini? Sudah bisa lihat roda berputarnya? Sudah lihat? Sudah, Pak. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Wih, doa saya mesti pakai ini ya. Beda, nah. Oke. Oh, beda nah. Nah, Kadek. Silakan Kadek yang pimpin doa. Kadek 7A, silakan. Nah. Kadek apa? Ibu Kadek kok. Ampun. Yang lain tolong jangan ribut. Kita mau dengar Kadek mau berdoa. Silakan Kadek Davina 7A, silakan. Julio, jangan share screen Julio. Stop dulu, jangan share screen. Ya, tolong semua ambil sikap berdoa. Tolong semua sikap berdoa. Silakan Kadek, silakan. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Om Dewa Semua para prasinti dan suara. Om Santi. Dadah. Bye-bye. Oke, baik. Anak-anak aktifkan videonya. Terima kasih kepada Kadek sudah pimpin doa. Aktifkan videonya, kita foto bersama dulu. Terima kasih, Kadek. Kita foto bersama dulu. Aktifkan videonya. Silakan aktifkan videonya. Sabar dulu ya, kita foto dulu baru keluar ya. Itu so ganteng.
Oke. Siap-siap ya, kita mau foto. Oke, kameranya dinyalakan. 1. Nana bisa foto juga dari rumah ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Nah, sekarang kita gaya bebas ya. Gaya bebas. Gaya bebas. Tunjukkan smile. Paling manis. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, sekarang semua teriak bilang Spendu Jaya. 1, 2, 3. Iya, Mas. Spendu Jaya. Spendu Jaya. Spendu Jaya. Spendu Jaya. Spendu Jaya. Baik, terima kasih. Spendu Jaya. Sampai jumpa minggu depan. Silakan keluar dari ruang ini. Terima kasih. Jangan keluar, Bang. Keluar, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Siapa? Joshua, jangan share screen, Joshua. Terima kasih. Halo, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Mari, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Hari ini. Terima kasih. Ya, Sela, pertama Sela. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Lionel. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Geral. Ya, oke. Terima kasih, Adina, Chelsea, Agatha, Paris. Yang masih berada di room ini ya. Joshua, Fadlia, Kristi, Gerald, terima kasih banyak. Ya, Pak. Jangan lupa makan siang ya, istirahat yang cukup. Ya, Pak. Jaga kesehatan. Tidak boleh berjalan-berjalan dulu. Oke. Ya, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih. Pak, stop recordingnya dulu ya. Ya, Pak.